Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai mawadhi'u fathi hamzah anna. Posisi penulisan yang mengharuskan penggunaan hamzah fathah pada anna. Pernahkah pada saat membuat insya atau tulisan berbahasa Arab, teman-teman ragu kata ini harus ditulis dengan anna atau inna? Nah, kesalahan kecil dalam memberi harokat ini bisa membuat tulisan kita menjadi salah makna. Maka, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kapan kita harus menggunakan anna agar tidak tertukar dengan inna. Dan yang kedua adalah agar kita bisa mengurai kalimat pendek berupa masdar sharih menjadi kalimat bertingkat atau masdar muawwal dengan menggunakan anna. Ada 6 posisi dalam kalimat di mana kita harus menggunakan anna. Yang pertama adalah ketika berposisi sebagai fa'il. Yang kedua ketika berposisi sebagai naibul fa'il. Yang ketiga ketika berposisi sebagai maf'ul bih. Yang keempat adalah ketika terletak setelah huruf jar. Yang kelima, ketika berposisi sebagai khobar dari mubtada isim ma'na. Dan yang keenam, ketika berposisi sebagai mudhofun ilaih. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketika menempati posisi fa'il, fi mahalli raf'in fa'il. Hamzah ditulis berharokat fathah jika anna beserta susunan kalimat setelahnya berfungsi sebagai fa'il, atau pelaku, atau subjek. Contoh dalam Al-Quran, awalam yakfihim anna anzalna ini merupakan masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Maksudnya masdar muawwal yang menempati posisi rafa'nya fa'il. Nah, kalimat ini jika ditakwil kepada masdar sharih, maka dia akan setara dengan awalam yakfihim inzaluna. Inzaluna di sini posisinya sebagai fa'il. Maka ketika ditakwil kepada masdar muawwal, seharusnya yang digunakan adalah anna anzalna, bukan inna anzalna. Yang kedua adalah menempati posisi naibul fa'il fi mahalli raf'in naib fa'il. Hamzah ditulis berharokat fathah setelah fi'il mabni lil majhul atau kata kerja pasif sehingga posisinya sebagai naibul fa'il. Contoh di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Perhatikan uhiya itu merupakan kata kerja pasif atau fi'il mabni lil majhul. Maka uhiya ilayya annahu istama'a. Jika dia berada setelah fi'il mabni majhul, maka yang digunakan adalah anna. Annahu istama'a. Kenapa? Karena dia fi mahalli raf'in naibul fa'il, karena dia menempati posisinya naibul fa'il. Ketika ditakwilkan kepada masdar sharihnya, annahu istama'a itu menjadi istima'u. Istima'u nafarin. Jadi uhiya ilayya istima'u nafarin. Uhiya ilayya istima'u nafarin. Uhiya ini adalah fi'il madhi majhul. Kemudian istima'u nafarin adalah naibul fa'ilnya. Maka harus digunakan anna ketika ditakwil kepada masdar muawwal. Yang ketiga adalah ketika menempati posisi maf'ul bih fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hamzah ditulis berharokat fathah atau kita menggunakan anna jika berposisi sebagai objek atau maf'ul bih dengan syarat bukan berupa kutipan langsung setelah qala. Contoh dalam kalimat araftu annaka musafirun. Annaka musafirun adalah masdar muawwal yang menempati posisi maf'ulun bih. Karena jika ditakwil annaka musafirun menjadi araftu safaraka. Araftu fi'il madhi, safaraka ini adalah maf'ul bihnya. Araftu safaraka. Aku mengetahui kepergianmu. Nah, safaraka ini posisinya sebagai maf'ulun bih. Maka yang kita gunakan adalah annaka musafirun, bukan innaka musafirun. Akan menjadi berbeda jika kalimatnya seperti berikut. Qala Zaidun innaka musafirun. Ingat tadi syaratnya adalah bukan berupa kutipan langsung setelah qala. Qala Zaidun innaka musafirun. Innaka musafirun adalah kutipan langsung dari apa yang dikatakan oleh si Zaid. Maka hamzahnya wajib kasroh atau wajib digunakan inna, bukan anna.
Ketentuan penulisan ini juga berlaku untuk struktur kalimat yang terbalik. Maksudnya adalah yang mubtada'nya diakhirkan dan khobarnya didahulukan. Contoh, minal adabi annaka tuti'u ustazaka. Karena annaka tuti'u menempati posisi mubtada' mu'akhkhar, maka yang digunakan adalah anna. Yang keempat adalah jika terletak setelah huruf jar. Penulisan hamzah wajib menggunakan fathah atau kita wajib menggunakan anna jika posisinya jatuh langsung tepat setelah huruf jar. Seperti bi, min, ila, dan sebagainya. Contoh dalam Al-Quran, bi anna rabbaka awhalaha. Anna jatuh tepat setelah huruf jar, yaitu bi. Bi anna, jadi tidak boleh digunakan bi inna, tetapi bi anna. Yang kelima adalah ketika dia sebagai khobar mubtada dari isim makna. Kita harus menggunakan anna ketika bertindak sebagai khobar mubtada yang sifatnya abstrak. Ini yang dimaksud dengan isim makna, yaitu isim yang sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat atau diraba oleh indera. Contoh kalimatnya, i'tiqadi annaka shadiqun. I'tiqadi artinya adalah keyakinanku. Ini merupakan isim abstrak, isim makna yang sifatnya abstrak. Dan dia adalah mubtada. Annaka shadiqun, dia menempati posisinya khobar. Mubtada'nya i'tiqadi annaka shadiqun, dia menempati posisinya khobar. Maka kita harus menggunakan anna. Tidak tepat jika kita menggunakan i'tiqadi innaka shadiqun. Jika ditakwilkan kepada masdar shorih menjadi i'tiqadi sidquka. Dan yang terakhir adalah apabila menempati posisi mudhofun ilaih. Wajib ditulis fathah jika posisinya menjadi mudhofun ilaih atau kata yang disadari. Dan biasanya terletak langsung setelah zorof atau keterangan tempat atau waktu. Contoh dalam kalimat, kharajtu qabla annal fajra yu'adzanu. Qabla ini adalah zorof zaman. Dan dia sebagai mudhof, posisinya sebagai mudhof. Jika ada mudhof, maka setelahnya adalah mudhofun ilaih. Maka annal fajra yu'adzanu ini menempati posisinya mudhofun ilaih. Maka kita harus menggunakan anna, tidak inna. Jika ditakwilkan kepada masdar shorihnya menjadi qabla adzanil fajri. Qabla ini mudhof, adzanil fajri ini adalah mudhofun ilaih. Alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa latihan soal untuk mengasah pemahaman kita. Hawil al-masdar as-sharih allati tahtahu khat ila masdar muawwal fil jumalil atiyah. Ubahlah masdar sharih yang bergaris bawah, maksudnya di sini adalah yang diberi warna merah, menjadi masdar muawwal dalam kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, yasurruni huduruka ilal majlis. Ini adalah masdar sharih. Kita ganti menjadi masdar muawwal. Maka menjadi yasurruni annaka hadirun ilal majlis. Nah, bagaimana cara kita memastikan kita menggunakan annaka bukan innaka? Maka kita harus paham posisi dalam kalimatnya. Yasurruni huduruka ini berposisi sebagai fa'il. Maka ketika dia berposisi sebagai fa'il, masdar muawwalnya kita tambahkan annaka. Yasuruni annaka hadirun ilal majlis. Yang kedua, a'lanal mudiru ta'jilal ijazah. Ta'jilal ijazah ini adalah masdar sharih. Posisinya sebagai maf'ulun bih. Maka ingat, jika posisinya sebagai maf'ulun bih, maka kita harus menggunakan anna, bukan inna. A'lanal mudiru annal ijazata muajjalatun. Annal ijazata muajjalatun ini merupakan masdar muawwalnya. Kemudian yang ketiga adalah khafar rajulu min gharaqis safinati. Terdapat huruf jar. Gharaqi majrur. Nah, jika terdapat setelah huruf jar, maka masdar muawwalnya kita menggunakan anna. Min anna. Khafar rajulu min anna safinata ghariqah. Karena dia terletak setelah huruf jar. Kesimpulannya adalah yang pertama, inti dari aturan penggunaan anna, yaitu
Apabila rangkaian kalimat tersebut, anna beserta isim dan khobarnya bisa digantikan atau dilebur menjadi satu kata benda tunggal yang disebut dengan masdar shorih. Yang kedua, ada 6 posisi wajib fathah atau posisi wajib menggunakan anna ketika masdar shorihnya menduduki jabatan sebagai yang pertama sebagai fa'il, yang kedua sebagai naibul fa'il, yang ketiga sebagai maf'ul bih, yang keempat sebagai majrur atau yang dimasuki huruf jar, yang kelima sebagai khabar, dan yang keenam sebagai mudhofun ilaih. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.